Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta kegiatan pada siang hari ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari di satkernya masing-masing. Pada kesempatan pada siang hari ini, Kabupaten Padang menyelenggarakan kegiatan Belajar itu seri 8, Bapak Ibu membahas terkait dengan sertifikasi pejabat perbendaharaan, tapi di hari ini agak lain ya. Ada tambahan dalam mendukung kelancaran akses sakti. Nah, ini mungkin kemarin sudah kita share broadcast ke lewat WA siap ya, siap 010, bahwasannya ada pembatasan akses yang di minggu ini akan diterapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu kita ketahui, perlu kita eh, pahami apakah ada dispensasi gitu ya. Nah, nanti secara detail dan teknisnya kan kita bedah pada paparan siang hari ini. Latar belakang kegiatan atau latar belakang terkait dengan sertifikasi pejabat perbendaharaan Bapak Ibu, baik itu untuk PPK, untuk PPSPM, untuk bendahara ya, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan itu tertuang di dalam dasar hukum. Yang pertama ada Perpres nomor 7 2016 ya, yang sudah diperbarui di PMK PMK 126 dan PMK 128 di 2017 terkait dengan aturan ya wajib kepemilikan sertifikat bendahara negara tersertifikasi atau BNT untuk bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan BPP. Lalu ada juga dasar hukum yaitu PMK 211 yang mengatur bahwasannya PPK dan PPSPM ini juga wajib memiliki kepemilikan sertifikat. Kalau PPK itu PNT dan kalau PPSPM itu SNT. Lalu ada nota dinas dari Direktur Sistem Kendaraan ND4 terkait dengan pengaturan akses sakti bagi pejabat perbendaharaan yang belum memiliki sertifikat, dan juga ada ND dari Direktur Sistem Kendaraan nomor 35, dokumen kebutuhan untuk pembatasan akses sakti yang dilakukan datanya dari Simas Paten. Baik Bapak Ibu, terkait dengan PMK yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi memang di PMK yang tertuang di 2016 dan tadi di 2019 gitu ya, itu merupakan PMK yang akan diperbarui di 2026 ini gitu ya. Sehingga Bapak Ibu pejabat perbendaharaan nantinya akan mengikuti PMK baru ketika ingin mendapatkan sertifikat pejabat perbendaharaan. Nah, dalam masa implementasi penuh ketika nantinya RPMK baru itu sudah disahkan menjadi PMK, seluruh pejabat perbendaharaan itu harus melalui pelatihan dan uji kompetensi agar bisa mendapatkan sertifikat dapat perbendaharaan tersebut gitu ya. Ini berlaku tadi untuk PPK, PPSPM, dan bendahara. Namun sampai saat ini PMK yang masih dalam penyusunan ini belum selesai untuk disahkan sehingga masuk ke dalam masa transisi Bapak Ibu. Nah, di masa transisi ini kali ini ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama dengan konversi. Ini bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pelatihan PPK dan sertifikat PBJ, atau bagi PPK yang memiliki sertifikat PBJ dan telah mengikuti e-learning penyelesaian tagihan di KLC.
Dan yang kedua itu mekanismenya yaitu uji kompetensi langsung. Ini dilakukan kepada Bapak Ibu PPK PPSPM yang memiliki sertifikat pelatihan PPK atau PPSPM namun belum diajukan konversi sampai dengan 31 Desember. Yaitu akan melakukan uji kompetensi di setiap hari Selasa gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu Satker ya PPK atau PPSPM-nya sudah punya sertifikat pelatihan namun belum pernah direkamkan di Simas Paten gitu ya. Baru ingatnya di 2026 ini. Kemungkinan akan masuk ke dalam skema yang kedua yaitu uji kompetensi langsung. Nah, di paparan di slide ini paling bawah dijelaskan bahwa mekanisme yang ditransisi ini hanya berlaku sampai dengan RPMK baru tadi sudah ditetapkan. Pejabat perbendaharaan yang belum tersertifikasi ini per Januari 2026 akan dilakukan pembatasan akses sakti. Yang pertama, untuk pejabat perbendaharaan baru, maka tidak diberikan user akses sakti. Jadi di sini kemungkinan KPPN akan menolak untuk mendaftarkan gitu ya karena tidak mempunyai kepemilikan sertifikat. Baik itu untuk PPK, PPSPM dan bendahara. Nah, bagi pejabat kendaraan yang lama akan dilakukan pembatasan akses atau blok menu pada transaksi pada aplikasi Sakti. Nah, bagaimana solusi gitu ya yang ditawarkan atau yang diberikan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan APBN di Satker? Bapak Ibu Satker dapat mengoptimalkan pejabat atau pegawai lain di Satker tersebut yang telah memiliki sertifikat pejabat kendaraan. Mungkin saja Bapak Ibu di satkernya gitu ya ada yang punya sertifikat PPK yang belum ditunjuk gitu ya menjadi PPK atau mempunyai sertifikat bendahara tapi belum ditunjuk sebagai bendahara masih calon gitu ya itu bisa juga didaftarkan atau pilihan yang kedua dalam hal tidak ada yang pegawai lain ya yang memiliki sertifikat KPA dapat merangkap sebagai salah satu dari PPK atau PPSPM yang di mana di aturan PMK yang sedang yang sudah diberlakukan gitu ya, yang sampai saat ini masih diberlakukan itu mensyaratkan KPA tidak wajib sertifikasi gitu ya. Jadi ini kita masih menggunakan uh, isi atau makna dari PMK yang lama gitu ya, bahwasannya KPA dapat merangkap sebagai salah satu dari PPK atau PPSPM dan tidak wajib tersertifikasi. Lalu pilihan yang ketiga yaitu penugasan pejabat perbendaharaan dari pejabat atau pegawai Satker lain ya, mungkin di lingkungan eselon satunya gitu ya, atau di lingkungan kementeriannya ya, setelah berkoordinasi dengan KPA Satker lain tersebut. Dan yang keempat yaitu dispensasi sertifikasi. Ini merupakan langkah atau alternatif terakhir gitu ya yang diajukan oleh Kementerian Bapak Ibu atau lembaga Bapak Ibu ke Kementerian Keuangan. Nah, terkait dengan kebijakan dispensasi ini tidak ditujukan untuk mengecualikan kewajiban sertifikasi, melainkan hanya memberikan tambahan waktu untuk pemenuhan sertifikasi. Dengan prinsipnya yaitu berlaku secara sangat selektif dan terbatas. Yang kedua, dispensasi dapat diberikan dengan durasi maksimal 6 bulan, hanya dapat diberikan 1 kali per satker dan tidak dapat diperpanjang. Diajukan secara kolektif dari Biro Keuangan KL, harus tetap memenuhi sertifikasi dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, jika tetap tidak tersertifikasi sampai dengan batas waktu dispensasi, maka dalam hal ini DJPB akan merekomendasikan penggantian penunjukan pejabat perbendaharaan. Untuk pembatasan hak akses sakti, di sini dalam hal ini Direktorat Sistem Perbendaharaan ya akan berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan terkait dengan mekanisme pembatasan akses ya dan juga penyediaan dispensasi
yang dikelola secara terpusat melalui Simas Paten. Jadi data-data yang ada di Simas Paten akan terhubung langsung dengan aplikasi Sakti. Dengan adanya kebijakan ini, Bapak Ibu, ada beberapa pejabat yang terdampak tentunya. Pejabat perbendaraan yang tervalidasi sistem ini yaitu ruang lingkupnya ada di PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan, termasuk BPP ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini memegang peran di Sakti sebagai PPK, PPSPM, dan bendahara, ini menjadi salah satu objek dalam eh, pengecekan dan pembatasan hak akses sakti bagi yang belum memiliki sertifikat. Satuan kerja ini ada pengecualian ya, Satuan Kerja Bendahara Umum Negara serta PPK atau PPSPM yang dirangkap oleh KPA. Jadi ini tadi apabila masuk ke dalam kriteria yang eh, alternatif tadi ya, ini dapat dikecualikan. Secara teknis mekanismenya, Simas Paten akan memberikan beberapa data gitu ya kepada aplikasi Sakti, yaitu seperti sumber data data nama, NIP gitu ya, NRP dan sebagainya, dan juga kepemilikan sertifikat yang masih aktif atau kadaluarsa yang nanti di Sakti akan divalidasi. Apakah ada pembatasan atau tidak gitu ya. Alurnya yaitu di Sakti apakah role PPK atau PPSPM dirangkap oleh KPA atau tidak gitu ya. Lalu apakah nama tersebut memiliki sertifikat aktif? Lalu yang ketiga apakah memiliki dispensasi aktif yang dimana dispensasi tadi itu diajukan oleh KL-nya. Nah, berikutnya yaitu peran KPPN dan Satker. Nah, dalam hal ini peran KPPN yakni memberikan asistensi dan penjelasan kepada Satker gitu ya, yang seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini. Kami juga mengarahkan dan memonitoring nama-nama pejabat yang aktif ya di Satker Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikat. Karena kami juga berharapnya Bapak Ibu di Satker ya khususnya di wilayah Kabupaten Padang tidak terkendala eh, dalam penerapan pembatasan hak akses sakti ini karena sudah kita lakukan pendampingan di eh, beberapa periode yang lalu gitu ya. Nah, yang perlu disiapkan oleh Satker apa saja? Yang pertama yaitu memastikan pejabat perbendaraan telah tersertifikasi semua. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini melalui MS Team bisa melakukan pengecekan ya atau berkomunikasi dengan adminnya, admin satkernya, admin satker Simas Paten atau ke pejabat perbendaharaan yang langsung apakah memiliki sertifikat yang masih aktif gitu ya. Bisa dicek di Simas Paten, bisa juga dicek di Sakti, di halaman awal Sakti. Lalu melakukan pemantauan masa berlaku sertifikat. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu perlu melakukan pengecekan tidak hanya statusnya ya, tetapi masa berlakunya apakah masih berlaku atau tidak, kapan berakhirnya gitu ya. Dan segera melakukan pendaftaran pada aplikasi Simas Paten bagi pejabat yang belum memiliki sertifikat. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikat atau misalnya disiapkan untuk menjadi PPK, disiapkan untuk menjadi bendahara, dapat melakukan pendaftaran dari sekarang gitu ya. Dari sekarang silakan mendaftarkan di Simas Paten ya, yang statusnya mungkin masih calon gitu ya, calon bendahara, calon PPK dan PPSPM juga bisa disegerakan untuk eh, melakukan pendaftaran di Simas Paten. Dalam hal ini ada juga poin di mana bukan merupakan peran KPPN. Jadi ketika nanti sudah diterapkan di tanggal 13 ya, eh, apabila tidak ada dispensasi, tidak dirangkap oleh KPA gitu ya, dan tidak bisa mengakses sakti, Bapak Ibu tidak bisa meminta KPPN setempat untuk membukakan gitu ya. Karena ini bukan merupakan kewenangannya KPPN ya. Jadi KPPN tidak bisa membuka akses sakti secara manual. Yang kedua, KPPN juga tidak bisa memproses dispensasi karena dispensasi ini diajukan secara kolektif oleh Biro Keuangan atau Biro Kepegawaian KL masing-masing ke Kementerian Keuangan. Atau
KPPN tidak juga memiliki peran untuk melakukan mengubah status sertifikasi. Mungkin yang sudah kadaluarsa minta diperpanjang, ya itu bukan kewenangannya KPPN. Nah, ini tadi mungkin sudah kita singgung gitu ya. Bapak Ibu pejabat kendaraan yang belum tersertifikasi sudah kita dalam hal ini dari Direktur Jenderal Perbendaharaan sudah menginfokan ya sesuai dengan surat nomor 4 terkait dengan implementasi sertifikasi PPK dan PPSPM pada tahun 2026 ke seluruh kementerian lembaga, yang dimana di poin B dijelaskan dalam hal tidak terdapat pejabat atau pegawai yang memiliki PNT atau SNT yang untuk diangkat sebagai PPK PPSPM. Nah, ini diberikan alternatif gitu ya. Yang pertama, kepala bironya dapat melakukan atau menyampaikan permohonan dispensasi secara kolektif tadi. Yang kedua, dalam hal permohonan dispensasi disetujui, pejabat perbendaharaan dapat melaksanakan tugas kewenangannya paling lama 6 bulan sejak ditetapkan. Yang ketiga, dalam waktu 6 bulan, pejabat perbendaharaan harus mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan dan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi, dan batas waktu 6 bulan tidak dapat diperpanjang. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kita share ya, atau sudah disampaikan ke masing-masing KL, yang hal ini juga dapat disiapkan oleh Bapak Ibu Satker. Ya, tadi sudah kita bahas sedikit dapat memaksimalkan ya atau mengoptimalkan pejabat atau pegawai di lingkungan Satker yang mempunyai sertifikat untuk ditunjuk sebagai pejabat perbendaharaan. Bisa juga tadi KPA-nya merangkap salah satu, baik itu KPA merangkap PPK atau KPA-nya merangkap sebagai PPSPM. Atau tadi yang ketiga, Bapak Ibu KPA Satker dapat menunjuk pegawai pada satker lain ya, bisa dari eselon satunya, bisa dari kementerian, satu kementeriannya gitu ya, yang memiliki sertifikat sambil menunggu nama yang diusulkan gitu ya untuk memiliki sertifikat. Nah, mungkin di Satker Bapak Ibu saat ini sudah ada mungkin yang mempunyai sertifikat pelatihan ya, atau juga yang punya sertifikat PBJ. Nah, ini ada skema yang sudah disiapkan gitu ya sambil menunggu PMK baru ditetapkan gitu ya. Nah, ini yang pertama yaitu Bapak Ibu PPK atau PPSPM yang belum memiliki sertifikat pelatihan sama sekali. Jadi belum pernah ikut pelatihan, belum punya sertifikat diklatnya gitu ya. Ini harus mengikuti pelatihan PPK PPSPM plus ujian sertifikasi. Jadi, kalau ada di lingkungan Satker Bapak Ibu yang belum punya sertifikat pelatihan PPK, belum juga punya sertifikat PNT SNT gitu ya, silahkan daftar di Simas Paten ya. Daftar di Simas Paten, nanti tata caranya ada kami sampaikan di slide ya. Pada intinya tetap langsung daftar saja di Simas Paten, dikirim oleh admin, nanti akan diundang untuk kegiatan PJJ-nya gitu ya, akan diundang kegiatan PJJ-nya. Lalu yang kedua, PPK atau PPSPM yang sudah memiliki sertifikat pelatihan PPK PPSPM. Jadi ini kondisinya adalah Bapak Ibu PPK PPSPM sudah pernah mengikuti sertifikat diklatnya. Biasanya sertifikat diklatnya kan biasanya online gitu ya yang pernah dilaksanakan, mungkin ada juga yang offline. Nah, tapi belum melakukan konversi di Simas Paten. Jadi sudah punya sertifikat diklat, tapi belum melakukan konversi atau belum diunggah di Simas Paten sampai 31 Desember 2025 kemarin gitu ya. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka Bapak Ibu harus mengikuti ujian sertifikasi yang dijadwalkan setiap hari Selasa. Linknya, link ujiannya itu ada atau tersedia di Simas Paten Bapak Ibu PPK PPSPM. Lalu yang ketiga, PPK yang sudah memiliki sertifikat PBJ dan juga
memiliki sertifikat pelatihan PPK, nah ini Bapak Ibu silahkan mengajukan untuk konversi melalui Simas Paten. Jadi untuk kondisi yang ketiga ini, PPK-nya sudah punya sertifikat PBJ, PPK-nya juga sudah punya sertifikat diklat PPK, gitu ya. Silahkan langsung merekamkan pada eh, Simas Paten. Jadi diunggah di kolom diklat PBJ, diunggah juga di kolom diklat sertifikat pelatihan PPK. Maka nanti secara otomatis akan diterbitkan sertifikat PNT-nya. Dan yang keempat, PPK yang hanya memiliki sertifikat PBJ. Jadi mungkin Bapak Ibu PPK-nya ada yang hanya punya sertifikat PBJ-nya nih. Nah, ini perlu mengikuti e-learning penyelesaian tagihan pada KLC. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka KLC kemenq.go.id, mencari e-learning penyelesaian tagihan gitu ya. Silahkan diikuti karena bersifat open access. Jadi maksudnya terbuka ya, akses terbuka oleh siapapun, tidak perlu menunggu pemanggilan dan tidak ada batas kuotanya. Jadi silakan saja mengikuti sampai nanti mendapatkan lencana atau badge-nya. Silahkan langsung merekamkan pada Simas Paten ya. Dikonversikan. Konversi ini berarti direkamkan di Simas Paten dan disetujui oleh admin Satker. Nah, di Sakti, Bapak Ibu, kondisi saat ini, kondisi existing ya, ini sudah tertampilkan bagi pemilik peran PPK, PPSPM, dan bendahara, ada informasi terkait dengan kepemilikan sertifikatnya. Ini kan ada yang warna merah ya, warna merah ini tidak memiliki sertifikat PPSPM gitu ya pada Simas Paten. Apabila yang sudah punya dan masih aktif dia warnanya hijau ya, berisikan nomornya dan batas waktu kadaluarsanya kapan. Nah, untuk pembatasan akses akan dilakukan validasi pendaftaran pejabat yang belum memiliki sertifikat. Jadi, ketika KPPN mendaftarkan seseorang yang belum punya sertifikat, itu kemungkinan akan tertolak atau tidak dapat disimpan, gitu ya. Jadi validasi dilakukan pada saat perekaman pejabat di menu pejabat perbendaharaan. Pegawai yang tidak memiliki sertifikat menyebabkan perekaman data tidak dapat disimpan. Jadi tidak bisa disimpan oleh KPPN maupun dari satkernya. Lalu pembatasan akses menu sakti bagi pengguna PPK, PPSPM, bendahara yang tidak memiliki sertifikat. Sistem akan melakukan pengecekan pada saat login. Ya, apabila tidak memiliki sertifikat aktif, maka menu komitmen itu pembayaran dan atau bendahara pada user yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Akan ada notifikasi tidak dapat diakses gitu ya. Lalu yang ketiga, reminder sertifikat kadaluarsa. Pemberitahuan masa berlaku sertifikat sebagai early warning system yang tadi di halaman depan. Dan yang keempat, refresh status sertifikat dan pengajuan dispensasi. Ini apabila di data saktinya belum update gitu ya, bisa dilakukan refresh status yang datanya akan mengambil data dari Simas Paten. Nah, ini secara tampilannya penerapan validasi di kolom yang paling kanan bawah, sertifikat pejabat perbendaharaan di sini nanti akan muncul cek sertifikat. Akan terlihat status sertifikat dan tanggal masa berlakunya. Lalu ini tampilan ketika ada validasi pembatasan, jadi misalnya tidak mempunyai status kepemilikan sertifikat yang aktif, maka ketika kita milih menu komitmen gitu ya, ini ada notifikasi Anda tidak berhak akses. Nah, ini aturan pembatasannya. Jadi apabila seorang PPK ini mempunyai dispensasi gitu ya, dia punya dispensasi yang aktif ya, yang diajukan oleh KL, maka aksesnya akan dibuka. Jadi dia tidak punya sertifikat PPK misalnya,
tapi mempunyai dispensasi yang masih aktif gitu ya, maka akses saktinya tetap dibuka gitu ya. Atau misalnya PPK ya yang nomor 4, dia tidak memiliki dispensasi aktif, tetapi kewenangan PPK-nya dirangkap oleh KPA. Nah, ini juga secara sistem akan diberikan aksesnya dibuka gitu ya. Oke. Nah, ini notifikasi ketika sertifikatnya akan kadaluarsa. Jadi Bapak Ibu sama dengan tampilan apabila DS ya, digital signature-nya akan kadaluarsa, dia warnanya berubah menjadi kuning gitu ya untuk memberikan peringatan. Nah, ini menjadi early warning system, jadi jangan sampai telat untuk melakukan perpanjangan, karena kalau sampai telat, Bapak Ibu harus mengulang kembali untuk merekam usulan gitu ya, mengikuti PJJ-nya ya, dan uji kompetensinya lagi gitu ya. Sedangkan kalau perpanjangan sebetulnya bisa diberikan lebih mudah untuk diikuti karena hanya mengikuti micro learning secara mandiri. Nah, berikutnya yaitu refresh status SIMAS Paten. Nah, ini tadi tampilan baru gitu ya, tambahan mengikuti aturan yang sudah diberlakukan. Di sini apabila di data saktinya belum update, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan cek sertifikat untuk mengambil data dari SIMAS Paten. Nah, untuk timeline implementasi pembatasan hak akses sakti ini sebetulnya kita sudah ada di tanggal 12, Bapak Ibu. Validasi pembatasan aksesnya on sebetulnya ya. Jadi sudah diterapkan mulai dari hari ini dan besok gitu ya, dilanjutkan di minggu depan. Jadi sudah muncul, Bapak Ibu bisa cek status sertifikat di masing-masing user saktinya, khususnya bagi pejabat perbendaharaan. Nah, terkait pertanyaan yang sering ditanyakan ke KPPN gitu ya, apa saja sih role dalam atau peran dalam SIMAS Paten gitu ya. Jadi dalam SIMAS Paten sendiri minimal ada 4 kewenangan ya, 4 role: admin, PPK atau calon gitu ya, PPSPM atau calon, dan bendahara atau calon. Ya, bendahara ini mencakup bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu atau BPP. Termasuk calonnya gitu ya, termasuk calon dalam hal ini yang memiliki pegawai yang ingin mendapatkan sertifikat juga bisa diartikan sebagai calon gitu ya, meskipun belum menjabat sebagai pejabat perbendaharaan. Nah, paling sedikit 4 role tadi, Bapak Ibu harus memiliki akun digit. Jadi akun digit ini merupakan akun yang didaftarkan secara mandiri oleh Bapak Ibu masing-masing role. Jadi nggak bisa saling merangkap gitu ya. Ini ada kita jelaskan, admin tidak boleh merangkap role lain. Jadi kalau admin ya sebaiknya admin saja, tidak punya kewenangan sebagai bendahara atau PPK atau PPSPM. Kami sarankan ada di kepegawaian Satker ya, di SDM atau kepegawaian Satker, jadi tidak mengganggu pejabat perbendaharaan. Karena apabila saat ini di Satker Bapak Ibu ada yang merangkap, kemungkinan akan ada pembatasan dalam SIMAS patennya. Biasanya yang paling sering kita temui yaitu bendahara merangkap admin, sehingganya bendahara tidak bisa melakukan perpanjangan sertifikat BNT-nya. Nah, solusinya adalah didaftarkan admin pengganti dan lapor ke KPPN agar dihapus kewenangan sebagai adminnya. Lalu untuk penggantian atau pendaftaran admin SIMAS Paten ke KPPN, Bapak Ibu silahkan menyampaikan surat pendaftaran adminnya ke HCSO di My Interest gitu ya. Ini juga sudah kami tautkan linknya yang biasanya kami sediakan di Pandai Panah. Lalu bagaimana cara pendaftaran
sertifikat bendahara atau calon bendahara gitu ya. Nah, ini sudah kami tampilkan juga linknya, sebenarnya tersedia juga Bapak Ibu di Pandai mulai dari pendaftaran BNT gitu ya, atau perpanjangan sertifikat bendahara atau BNT. Di sini juga ada kami sediakan panduan pendaftaran PPK PPSPM gitu ya, dan juga perpanjangan sertifikat PPK PPSPM. Ini sudah kami sediakan, Bapak Ibu bisa nanti telusuri lebih lanjut. Nah, eh, dalam penerapannya terdapat relaksasi kebijakan sertifikasi ini khusus untuk satuan kerja yang terdampak bencana alam di daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya, jadi pada intinya untuk ketiga wilayah tersebut diberikan relaksasi yang pertama yaitu perpanjangan masa berlaku sertifikat pejabat perbendaharaan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pejabat perbendaharaan yaitu PNT ya, SNT dan BNT yang berkedudukan pada Satker di wilayah 3 provinsi tersebut dan akan habis pada Desember 2025 sampai dengan April 2026. Ini kami berikan perpanjangan masa berlaku selama 5 tahun. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pastikan yang masuk dalam kriteria ini status atau kadaluarsanya bertambah 5 tahun ya. Jadi nanti bisa dicek apakah sudah otomatis atau belum gitu. Nanti bisa dilaporkan ke KPPN apabila ada tanggal kadaluarsa di Desember 2025 sampai dengan April 2026 yang belum bertambah 5 tahun untuk masa kadaluarsanya. Bapak Ibu bisa cek di Simas Paten maupun di Saktinya. Lalu yang kedua yaitu relaksasi dalam hal kewajiban kepemilikan sertifikat pejabat perbendaharaan. Jadi Bapak Ibu para PPK, PPSPM, dan bendahara pada Satker di wilayah terdampak bencana, namun belum memiliki sertifikat yang masih aktif gitu ya, jadi belum punya sama sekali, tetap dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat perbendaharaan serta akan diberikan prioritas untuk mengikuti pelatihan. Jadi dalam hal ini KPPN berpegang pada relaksasi kebijakan ini Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu yang ada di Satker kemungkinan tidak ada kendala seharusnya gitu ya dalam proses di Sakti meskipun sudah diberlakukan pembatasan akses yang dilakukan per hari ini. Hanya saja KPPN mengingatkan kepada Bapak Ibu Satker yang belum punya sertifikat PNT, SNT, dan BNT untuk segera melakukan perekaman di Simas Paten. Agar apa? Agar nama-nama yang diusulkan kami tahu gitu ya, kami tahu dan akan diberikan prioritas gitu ya. Sampai saat ini belum ada batasan waktunya, tapi KPPN mengingatkan agar segera direkam gitu ya untuk nama-nama yang mungkin sudah menjabat sebagai PPK, PPSPM dan bendahara tapi belum punya sertifikat untuk segera melakukan perekaman. Nah, yang berikutnya yaitu ini FAQ sedikit ya. Ini uh, riset status Simas Paten. Ini bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah melakukan rekam usulan, sudah ikut ujian gitu ya, tetapi tidak lulus ujian komprehensif, tidak lulus ujian sertifikasi, tidak direkomendasikan dan kadaluarsa gitu ya. Bapak Ibu bisa melakukan riset statusnya mandiri. Jadi nanti di riset mandiri terlebih dahulu, lalu rekam ulang. Caranya gimana? Caranya klik menu pendaftaran di Simas Paten ya, sub menu usulan, nanti ada tombol action warna hijau, Bapak Ibu klik tombol hapus. Setelah itu statusnya akan berubah menjadi belum rekam usulan. Selanjutnya Bapak Ibu merekam usulan lagi. Jadi apabila Bapak Ibu yang sudah ikut ujian tapi nggak lulus harus mengikut atau yang sudah kadaluarsa gitu ya, misalnya lupa kemarin melakukan perpanjangan sudah lewat gitu ya, sudah lewat tahun mau mendapatkan sertifikatnya lagi gimana? Jadi harus melalui ini gitu ya, termasuk yang kadaluarsa tadi. Lalu yang sering kita di KPPN sering Satker bertanya yaitu terkait dengan perubahan kode Satker. Jadi apabila Bapak Ibu ada yang dulunya kode Satker 2024 misalnya, terus pindah ke kode Satker yang terbaru gitu ya. Itu juga
harus melaporkan ke KPPN, bisa menyampaikannya melalui HCSO di My Interest ya, menyampaikan nama, NIP dan SK mutasi. Gitu. Jadi pindah dari kode satker mana ke mana gitu ya. Atau misalnya dulu pernah didaftarkan di KPPN Palembang misalnya, contohnya itu di wilayah Kalimantan. Itu bisa kita bantu untuk mutasikan gitu ya ke KPPN wilayah KPPN Padang. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita dapat melanjutkan ke diskusi apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan materi secara jelas dan komprehensif. Masuklah kita pada sesi diskusi Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu memiliki banyak sekali pertanyaan, terutama terkait teknisnya di lapangan untuk SIMAS Paten ini. Kami persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman terkait proses sertifikasi di satkernya masing-masing. Kami buka 3 pertanyaan pada kesempatan pertama. Baik Bu, untuk kami menjawab pertanyaan dari chat MS Team. Untuk materi, silakan diakses pada Pandaybana di tombol materi ya Bu ya. Baik, kami buka kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Irma Angela. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Mau nanyain ini sertifikat PNT PPK-nya tuh di SIMAS Paten, statusnya masih berhasil kirim, belum bisa download sertifikatnya Mbak. Padahal itu sudah dari Desember lalu itu. Dari Satker 567432. Boleh dibantu Bu, PPK-nya atas nama siapa? Atas nama Rini Sardi. Status di SIMAS Patennya masih itu Berhasil. juga sama, belum ada perubahan itu ya Mbak. Oh, baik. Ya, terima kasih Mbak. Siap, sama-sama Bu. Kami lakukan pengecekan terlebih dahulu.
Baik, untuk penanya kedua dari Bu Fitra Dewi, Kanwil Kemenak Sumbar, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Ada suara saya ada? Ada. Oke, baik. Terima kasih. Ini izin bertanya. Ini saya kan dipercaya untuk jadi bendahara pengelola pembantu atau BPP itu di 2024. Dan itu awalnya saya tidak mempunyai sertifikat. Namun tak maka saya bisa akses di Sakti gitu sampai sekarang. Nah, dan sekarang saya masih dipercaya juga jadi BPP, dan ketika saya ini masuk ke Sakti, status saya di situ dispensasi gitu kan. Nah, jadi ini kan berarti saya belum ada sertifikat sama sekali. Nah, tapi statusnya di sana dispensasi. Dan saya juga udah mengajukan kemarin untuk mengikuti PJJ, itu dijadwalkan di Mei, tanggal 4 Mei, seperti Mei tahun ini gitu. Jadi itu gimana? Apakah saya aman untuk bisa upload atau apa di proses di Sakti atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Berarti Ibu BPP sejak tahun 2024 dan sampai saat ini masih bisa mengakses Sakti, tapi di Sakti statusnya adalah dispensasi. Apakah Ibu masih bisa mengakses dengan kondisi saat ini sudah diajukan PJJ-nya, Bu, ya, di 4 Ya, Mei 2024? saya Baik, belum memiliki ini ya, sertifikat sama sekali. ya, siap. Pertanyaannya kami tampung, Bu. Oke. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Baik, Bu. Kami dari Sat Brimopolda Sumbar mau menanyakan. Jadi terkait dengan pelatihan PPK, untuk PPK kami itu sudah melaksanakan diklat PPK dan sudah selesai pada tanggal 3 Februari. Di aplikasi Sakti sudah keluar nomor sertifikat, tapi masih menunggu sertifikatnya keluar. Dan itu pun sudah kita laporkan ke KPPN. Alhamdulillah untuk PPK kami aktif
Tapi kami menunggu sertifikat. Mohon izin Bu, apakah itu nanti akan terkendala atau tidak? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin Pak, boleh dibantu untuk nama PPK-nya? Baik Bu, nama PPK-nya Budi Rahmat Esos MH Bu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami lakukan pengecekan terlebih dahulu. Silakan. Pak, izin bertanya boleh Pak? Baik, silakan Pak. Boleh disebutkan nama dan kode satkernya? Kode satker apa ya? Kami dari Rumah Sakit Rekso Dewirio Padang, Jin. Ya, baik Pak. Kami kan dapat penugasan 2 PPK, satunya di rumah sakit, satunya di Makesdam. Nah, untuk di Naprok kita belanja, tetap yang pertama kan kami di rumah sakit. Nah, saat mendaftar lagi PPK yang di Naprok untuk yang di Kesdam, agak kesulitan kami untuk memasukkan datanya, karena kan datanya sama. Mohon petunjuk. Baik, ini berarti terkait perekaman data untuk transaksi Naprok ya Pak ya, karena ada 1 PPK di 2 anak satker, kira-kira seperti itu ya Pak? Siap, betul. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, kami tampung dulu. Ya. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Satker 567432. Tadi sudah kami cek di Simas Paten, Bu. Betul memang statusnya sampai saat ini masih berhasil dikirim gitu ya, berhasil kirim, lalu sudah ada juga data ininya ya, nomor PNT-nya ya, berarti artinya sudah diterbitkan PNT-nya, hanya saja sertifikatnya kok belum bisa di-download gitu Bu ya. Ya, biasanya kan dia muncul linknya gitu ya biasanya. Betul, biasanya kan ada download kan, kalau ini nggak ada. Ya, ini sampai saat ini belum ada, tapi statusnya sudah berhasil dikirim. Kemungkinan ini menunggu proses pengiriman dari aplikasi pembuat sertifikatnya, Bu. Jadi untuk sementara sih tidak masalah ya, tidak mengganggu apapun. Jadi kalau ada Ibu mengajukan uang persediaan gitu ya, status di Sakti, itu sebetulnya udah nggak ada kendala, hanya saja mungkin perlu dicek berkala nanti di Simas Paten untuk mendownload sertifikatnya. Gitu ya. Nanti kami akan coba bantu follow up ke tim terkait gitu ya, ke tim pusat kami untuk menanyakan apakah ada kendala dalam proses pengiriman sertifikat ke akunnya Ibu Rini Sardi atau tidak gitu Bu ya. Baik Mas, terima kasih ya Mas. Iya Bu. Oke, pertanyaan kedua, Ibu yang menjabat sebagai VPP ya Bu ya. Boleh diinfokan kementerian atau lembaganya apa Bu? Kanwil Kemenak Sumber. Oh, Kementerian Agama ya. Ya, jadi untuk BPP memang menjadi salah satu objeknya juga dalam kewajiban sertifikasi pejabat perbendaharaan. Jadi BPP harus mau juga memiliki sertifikat bendahara yang aktif, dalam hal ini BNT. Nah, tadi Ibu dapat informasi kalau ada dispensasi gitu ya, tampilan di Saktinya gitu ya. Ya, Tapi Ibu tetap bisa mengakses modul bendahara kan? ya bisa. Ya, nah itu menjadi salah satu
Kenapa kok Ibu bisa tetap mengakses? Karena ada dispensasi yang setelah disampaikan oleh Kementerian Agama ke Kementerian Keuangan, sehingganya Ibu tetap bisa mengakses. Namun tadi tetap Ibu harus tetap melakukan perekaman usulan yang nanti akan dijadwalkan oleh tim pendidikan dan pelatihan keuangan. Kapan? Tadi udah sampaikan di bulan Mei ya Bu ya? Ya, di Mei. Udah. Jadi kalau nanti misalnya di bulan Mei Ibu akan mengikuti kegiatan PJJ, biasanya kalau bendahara tuh di ujungnya ada ujiannya. Nah, Ibu bisa apa ya? Maksudnya bisa dipastikan Ibu bisa diluluskan gitu ya. Maksudnya Ibu bisa mengikuti secara penuh PJJ-nya agar bisa ujiannya bisa lulus. Karena tadi pembatasan atau dispensasi tadi hanya diberikan 1 kali aja dan nggak bisa diperpanjang gitu, Bu. Berarti itu nggak masalah ya Mas ya, saya mau ini rekam atau apa kan nggak masalah ya? Ya, kalau untuk Bisaktinya nggak ada masalah karena tadi sudah diajukan oleh dispensasi oleh Kementerian Agama RI ke Kemenkeu RI gitu, sehingganya Ibu masih bisa akses. Tapi tadi catatannya Ibu tetap harus merekam usulan ke Simas Paten. Tadi kan pembuktiannya Ibu udah dijadwalkan untuk kegiatan di Ya, Mei ya, di Mei. gitu Bu. Terima kasih Mas. Iya Bu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Satgas Satbrimob. Sudah kami lakukan pengecekan Pak terhadap nama Pak Budi Rahmat. Dalam hal ini sudah diterbitkan sertifikat PNB-nya ya, artinya sudah dapat digunakan penuh gitu ya, tidak ada dispensasi, tidak ada pembatasan apapun, hanya saja memang sertifikatnya belum bisa diunduh gitu ya. Tapi kalau Bapak bisa cek di tampilan saktinya Pak Budi Rahmat dalam hal ini sudah tidak ada kendala, jadi bisa mengajukan UP gitu ya, bisa mengajukan SPM UP atau melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada masalah, hanya nanti ditunggu saja Pak ya, karena statusnya ini kami cek belum dapat diunduh gitu ya, karena tanggal sertifikatnya juga di Februari ini tanggal 3 kemarin. Seperti itu Pak. Baik, Pak Riza, terima kasih. Memang Sama, status di aplikasi masih belum bisa diunduh. Alhamdulillah kami tidak terkendala. Terima kasih sekali lagi, Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Satker Rekso Diwirjo ya Pak, terkait dengan satu nama PPK merangkap di Satker Rekso dan satu di Satker Kesdam. Seperti itu Pak? Betul Pak. Betul Pak. Ya, dalam hal ini apakah nama PPK tersebut sudah punya sertifikat PNT Pak? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, sudah punya sertifikat PNT, biasanya disaktikan tertampil di halaman awal ya, statusnya aktif gitu kan ya Pak ya. Iya Pak. Nah ini kan tidak masalah sebetulnya untuk satu nama PPK merangkap di lebih dari satu satker. Cuma Bapak tadi menyampaikannya ada kendala saat pendaftaran Inaprok kewenangan PPK gitu ya Pak ya. Betul Pak, betul. Nah ini kalau di Inaprok mungkin Bapak nanti bisa berkoordinasi dengan UPK PBJ di Satker TNI di Kemenhan mungkin ya, atau Bapak juga bisa menyampaikan kendalanya melalui tiket bantuan Inaprok gitu ya. Bapak bisa cari nanti di Chrome tiket bantuan Inaprok. Bapak bisa sampaikan kendala itu karena kalau Inaprok KPPN tidak punya kewenangan untuk
mengakses ini aplikasinya gitu ya. Jadi itu sepenuhnya kewenangan dari LKPP. Jadi bukan di kami di Kementerian Keuangan. Mungkin seperti itu, Pak. Kami di Kementerian Keuangan lebih kepada akses di saktinya aja gitu ya. Jadi kalau Inaproc terkait daftar usernya, dalam hal ini KPPN tidak punya kewenangan untuk mengaksesnya, apalagi menyetujui atau menolak seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama Pak. Tes. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita buka sesi kedua untuk diskusi hari ini. Kami persilahkan apabila masih ada yang ingin bertanya. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung di tengah kegiatan, sudah tersedia pada link Pandaibana untuk mengisi pretest kegiatan hari ini. Mohon bantuannya pada Bapak dan Ibu untuk mengisi pretest tersebut. Baik, sembari menunggu untuk Bapak dan Ibu yang akan bertanya, kami juga telah membuka link post-test yang dapat diisi oleh Bapak dan Ibu sudah tersedia juga di link Pandaibana. Post-test dapat diisi kami berikan waktu 5 menit untuk mengisi post-test tersebut Bapak dan Ibu.
Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan mengisi post-test kegiatan kita pada sore hari ini. Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini, dengan berakhirnya diskusi sekaligus menjadi akhir dari kegiatan Baca Rito Seri 8 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Seksi MSKI, narasumber, dan tentunya seluruh audiens yang mengikuti kegiatan kita hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat kesalahan yang tidak kami sengaja. Kami segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore, Terima Mbak. kasih, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak-Bapak.